kami melakukan strategi ke depan. Ada 3 program utama. Yang pertama tentunya meningkatkan efisiensi energi melalui penggunaan bahan bakar fosil yang semakin berkurang, kemudian meningkatkan kehandalan dan peningkatan reliability dari peralatan, serta optimasi dari produksi. Kemudian tentunya tadi mengurangi flaring, ya, mengurangi flaring dari produksi kita, dan kita menetapkan PHI untuk net zero flaring di 2030. Kemudian pengurangan yang lainnya tentunya ada deaktivasi, deaktivasi flaring system. Nah, deaktivasi flaring system itu kita akan lakukan melalui reconversion dari flaring gas atau association gas menjadi on-use gas untuk kebutuhan utility di fasilitas produksi kami, ya, di PHE. Dan tentunya juga ke depan kita akan terus menggunakan bahan bakar yang low carbon, kemudian juga mungkin secara bertahap kita akan menggunakan new renewable energy seperti solar, ya, untuk perkantoran, untuk utility, kemudian juga biodiesel, ya, karena itu kan lebih ramah lingkungan. Nah, ini ketiga program tersebut yang sudah kita canangkan dan kita sosialisasikan melalui workshop atau FGD-nya ESG kita ke seluruh regional dan zone. Selain itu juga kita ada program-program untuk di sisi lainnya, ya, untuk mengurangi perubahan iklim itu kan dengan forestrisasi ataupun penanaman tanaman-tanaman seperti mangrove melalui program-program CSR itu kan akan menambah di satu sisi mungkin penyerapan untuk daya serapnya karbon itu akan semakin tinggi. Bahwa di 2021 kita sudah menetapkan target pengurangan emisi itu di seluruh wilayah kerja Sabaholding Upstream, dan akan terus dilanjutkan ke 2022 dan seterusnya melalui RKAP tentunya yang sudah kita canangkan. Kita sebagai perusahaan upstream ataupun pengelola WK pemerintah, di mana kita tahu bahwa 2030 kan pemerintah mencanangkan produksi 1 juta barrel per hari dan 12 miliar standar kubik feet per hari untuk produksi. Sehingga tantangannya adalah bagaimana kita mengeksploitasikan hidrokarbon tersebut dengan lebih ramah lingkungan. Ingin lebih ramah lingkungan tentunya ini tidak mudah, pasti ada teknologi-teknologi yang harus kita add on terhadap sumber daya tersebut supaya bisa menghasilkan produk yang green tadi. Di satu sisi kita dapat produksi maksimum, tetapi di sisi lain juga kita memproduksikan dengan lebih clean. Saat ini kolaborasi yang mengarah ke sana, yang mengarah ke green production di upstream. Kalau green production di upstream, mungkin kata kuncinya kan bagaimana CO2-nya itu semakin kecil yang kita produksikan. Dari sisi gas itu kan beberapa lapangan kita CO2-nya kita atau gas yang mengandung impurities kita injeksi. Salah satu contoh kan di lapangannya Banyu Urip, gasnya itu kan reinjeksi untuk maintain pressure di reservoir, sehingga produksi minyaknya yang kita prioritaskan. Di Subang itu ada CO2 removal yang kita pasang, sehingga mengurangi emisi CO2. Kemudian selain itu, studi-studi yang sedang kita lakukan, itu baik dengan Jepang, ya, ada untuk CCUS, Carbon Capture Utilization and Storage, itu di lapangan Jambaran Tiung Biru, kita dengan Lemigas dan Japex. Kemudian saya mungkin ada dengan ITB dan Janus itu untuk lapangan Gundih, itu juga masih dalam proses studi, ya, studi yang nantinya ke depannya itu akan bisa memanfaatkan CO2 itu. Kemudian juga kemarin kan di Glasgow kan ada
penandatangan MOU antara Pertamina dengan ExxonMobil untuk mungkin mengembangkan lebih lanjut bagaimana program CCUS tersebut. Ini program yang sangat bagus ya, net zero emisi itu sangat ideal ya di 2060. Nah, memang tidak bisa sendirian, baik upstream, downstream, midstream, nggak bisa sendirian, tapi juga stakeholder yang lain, masyarakat, kemudian pemangku kepentingan, pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan harus memberikan ruang untuk kemudahan berinvestasi bagi investor. Nah, bagaimana untuk menuju ke sana? 2060 itu harus nol emisi karbon, ada karbon CO2-nya. Nah, itulah yang skema-skema itu yang harus diberikan oleh pemerintah, pemangku kepentingan. Ya paling tidak mungkin dalam bentuk insentif. Kalau di upstream ada insentif, splitnya seperti apa, sehingga lapangan-lapangan yang saat ini masih terlihat belum ekonomis, seperti di Natuna Bulog Delta Alpha, di mana CO2-nya 70%, tapi gasnya sangat banyak. Tapi kenapa sampai saat ini belum bisa dikembangkan? Karena tadi kalau mengacu ke konvensional fiscal term itu nggak ekonomis. Jadi intinya semua stakeholder harus bekerja sama. Artinya dalam porsi masing-masing memberikan, dari pemerintah memberikan kemudahan, kemudian dari kemudahan investasi, kemudian kemudahan penggunaan teknologi gitulah. Kemudian dari sisi masyarakat ya kita harus mengeduket bahwa zero emission itu adalah satu hal yang harus ke depan itu harus kita lakukan. Karena ya dunia ini sekarang mungkin sudah kritikal gitu. Itu mungkin harapan saya. Dari upstream sendiri ya sudah pasti bahwa dari zona, region, subholding upstream ya harus punya visi yang sama terhadap target zero emisi tersebut.